Oke guys, jadi selamat datang di channel Bang Baim Channel. Jadi kalian akan melihat seluruh boneka arwah dalam 9 menit atau enggak ya selebihnya lah. Jadi ya langsung saja ke video arwah, ke video rangkumin ya, ini dari rangkumin dan langsung saja kita mulai. Gale adalah boneka mistis dari Pulau Samosir, Sumatera Utara. Boneka ini berpenampilan rapi, mengenakan pakaian adat Batak, dan sering menjadi pusat atraksi wisata, terutama saat menari tortor dalam acara pemakaman. Konon, boneka ini bisa menangis dan menari sendiri tanpa iringan musik, seolah dirasuki oleh roh orang yang baru meninggal. Tarian tersebut diyakini sebagai cara arwah untuk berpamitan ke alam baka. Konon, siapapun yang membuat boneka ini akan meninggal secara perlahan. Untuk menghindarinya, pembuatan bagian tubuh si gale-gale harus dicicil dan dibuat secara terpisah oleh orang yang berbeda-beda. Amanda adalah boneka antik berusia lebih dari 130 tahun. Konon, bola matanya mengikuti gerak-gerik manusia dan senyum manisnya akan menyeringai saat dia marah. Amanda dibuat oleh seorang seniman bernama Heinrich van Vleck dari Jerman pada tahun 1884. Sejak pertama kali dijual di eBay pada tahun 2003, boneka ini telah berpindah tangan lebih dari 20 kali karena pemiliknya selalu mengalami kejadian aneh. Rumornya, Amanda bisa berpindah kamar sendiri, menghantui mimpi orang, hingga melukai tubuh penghuni rumah saat tidur. Kini Amanda disimpan oleh seorang penyelidik paranormal di Atlanta, Amerika Serikat. Riwayat boneka misterius ini menginspirasi buku bertajuk True Tales Trilogy, Nightmare Accounts of Paranormal Activity. Okiku adalah boneka angker dari Jepang yang terkenal karena rambutnya terus tumbuh. Awalnya boneka ini dibeli oleh Eikichi Suzuki untuk adik perempuannya Kikuko yang sedang sekarat. Boneka ini setia menemani Kikuko hingga akhir hayatnya. Setelah wafat, sang kakak meletakkan boneka tersebut di altar sebagai bentuk penghormatan. Suatu hari, mereka menyadari bahwa rambut boneka yang awalnya hanya sebatas bahu mulai tumbuh hingga mencapai pinggang. Meskipun sudah dipotong berkali-kali, rambutnya terus memanjang. Hasil tes laboratorium menunjukkan kalau itu adalah rambut manusia asli. Banyak yang percaya bahwa roh Kikuko pindah ke dalam boneka tersebut. Kini Okiku disimpan di kuil Mamaji di Hokkaido. Kalau kalian suka video kayak gini, jangan lupa dukung kami di Saweria ya, dan komentar di bawah untuk request topik selanjutnya. Barbie Pulau Ubin adalah pusat pemujaan di sebuah kuil di Singapura. Konon, roh seorang gadis kecil mendiami boneka ini dan barang siapa yang datang berdoa akan diberkahi kesehatan dan keberuntungan. Kisahnya bermula pada tahun 1914. Ada seorang anak perempuan yang dibunuh oleh tentara kolonial Inggris. Warga sekitar kemudian mengkremasi jasadnya dan meletakkan abunya dalam sebuah guci untuk dikenang. Beberapa waktu kemudian, seorang warga lokal mengakui didatangi roh gadis itu selama 3 malam berturut-turut. Dalam mimpinya, si gadis meminta boneka Barbie di sebuah toko dan meletakkannya di altar kuil agar dia bisa tenang. Kini boneka itu berdiri di kuil Lady Natukong di Pulau Ubin. Annabelle adalah salah satu entitas paling menyeramkan dalam sejarah paranormal. Awalnya, boneka ini adalah hadiah ulang tahun yang diberikan oleh seorang ibu pada anaknya bernama Donna. Kejadian aneh mulai bermunculan sejak itu. Mulanya, boneka Annabelle cuma berubah posisi, tapi suatu saat, boneka Annabelle tampak berlumuran darah. Setelah Donna mengalami cakaran misterius, sang ibu pun memanggil penyidik paranormal yang bernama Ed dan Lorraine Warren. Mereka menyimpulkan bahwa entitas yang bersembunyi dalam boneka tersebut adalah iblis yang ingin menguasai jiwa Donna. Annabelle kemudian dibawa ke museum pribadi Warren dan dikurung dalam kotak kaca bertuliskan "Jangan sentuh". Robert sang boneka adalah Chucky versi nyata. Kisahnya berawal di tahun 90-an ketika seorang bocah bernama Eugene Robert Otto dihadiahkan sebuah boneka oleh pelayannya. Konon, pelayan itu merupakan korban kekerasan dari orang tuanya. Maka, untuk balas dendam, ia menggunakan voodoo atau ilmu guna-guna untuk mengutuk boneka tersebut. Seiring waktu, keluarga Eugene mengalami peristiwa misterius seperti suara langkah di malam hari, bayangan yang berlari-lari, hingga perabotan rumah yang berterbangan. Saat ini, boneka Robert dikunci dalam kotak kaca dan dipamerkan di sebuah museum di Florida. Pupa adalah boneka yang paling lucu sekaligus paling mengenaskan. Awalnya diberikan sebagai hadiah untuk seorang gadis berusia 5 tahun. Konon, Pupa sering mengajak pemilik bicara. Menurut sang ibu, Pupa adalah sahabat baik anaknya. Setelah anaknya meninggal dunia, Pupa disimpan dalam etalase kaca untuk dipajang. Namun, kejadian aneh mulai terjadi. Pupa sering ditemukan berubah posisi. Kadang terdengar suara ketukan halus di balik penutup kaca. Yang paling menyeramkan, pernah muncul goresan di permukaan kaca yang bertuliskan "Pupa benci".
Nini Sowong adalah boneka mistis dari Jawa yang terbuat dari batok kelapa dan kerangka bambu. Boneka ini sering dikenakan pakaian adat seperti kebaya, selendang, serta hiasan bunga yang diambil dari kuburan. Boneka ini konon bisa dihuni arwah gadis bernama Nini Sowong. Sebelum dimainkan, boneka ini harus melalui ritual khusus yang dilakukan di kuburan pada senja hari. Zaman dulu, ritual boneka ini digunakan untuk memanggil hujan dan mengusir bala. Mandy adalah boneka porselen asal Eropa yang dibuat tahun 1900-an. Pemiliknya mengaku sering mendengar tangisan misterius yang berasal dari kotak penyimpanan Mandy. Tangisan itu berhenti setelah Mandy disumbangkan ke Museum Quesnel, Inggris. Di museum, keisengan Mandy terus berlanjut. Staf museum sering melihat barang-barang lenyap atau bergeser sendiri. Kamera pengunjung juga selalu rusak atau berkedip-kedip saat merekam Mandy. Akhirnya, staf museum memindahkan Mandy ke tempatnya tersendiri karena dia sering merusak boneka lain. Look Fat, yang berarti anak malaikat, adalah boneka arwah dari Thailand yang bisa membawa keberuntungan bagi pemiliknya. Boneka ini berpenampilan realistis, bulu mata dan rambutnya asli dari manusia, pakaiannya modis dan seringkali bertaburan perhiasan mewah. Menurut kepercayaan, Look Fat dihuni oleh roh anak kecil yang diundang melalui ritual biksu Buddha. Setelah diberkati dalam upacara Look Fat, boneka ini dianggap hidup dan diperlakukan layaknya anak sungguhan. Pemiliknya memberi makan, memandikan, hingga mengajaknya bicara. Tradisi ini diyakini erat dengan ritual kuno seperti Kumastong, yaitu tradisi menukar janin untuk memanggil roh. Joliet berwujud seperti boneka bayi pada umumnya. Namun di balik itu, Joliet dipercaya membawa kutukan bagi siapapun yang memilikinya. Cerita ini bermula dari nenek buyut Ana yang mendapatkan boneka Joliet dari temannya. Namun, seluruh keluarga Ana justru tertimpa musibah. Seluruh keluarga perempuan yang hamil bayi laki-laki selalu keguguran. Meski begitu, keluarga Ana enggan membuang boneka Joliet dan justru menganggapnya seperti keluarga. Mereka percaya kalau arwah janin bayi laki-laki mereka yang gugur mendiami boneka Joliet. Princess Elsa. Kalian tahu nggak kalau ada keluarga Amerika yang terkutuk karena membeli boneka Elsa? Cerita ini bermula dari sepasang suami istri Matt dan Emily yang membeli boneka Elsa sebagai hadiah untuk putrinya Aurelia. Awalnya tidak ada yang aneh, namun pada suatu hari Emily mendengar boneka ini bernyanyi dengan bahasa Spanyol. Hal ini aneh karena tombol suaranya dalam keadaan off. Merasa was-was dan ketakutan, sang ibu pun membuang boneka tersebut. Tapi seminggu kemudian, boneka Elsa itu kembali lagi dan ditemukan duduk di bangku kayu di rumah mereka. Melihat ini, Matt langsung melempar boneka itu ke truk sampah. Sayangnya, setelah mereka liburan panjang, sang ibu kembali menemukan boneka tersebut. Katia terkenal karena origin historinya yang mengerikan. Kisahnya bermula pada tahun 1730. Saat itu, ada seorang selir dari kerajaan Eropa yang sangat menginginkan bayi laki-laki. Namun, ia begitu kecewa karena bayi yang keluar justru perempuan dan wajahnya hancur lebur. Sang selir pun membakar hidup-hidup bayi tak berdosa itu dan membuat tabunya menjadi boneka porselen. Keluarga selir ini percaya kalau bayi tersebut masih menyimpan dendam, sehingga mereka memutuskan untuk merawat boneka ini secara turun-temurun. Boneka berhantu selanjutnya adalah boneka Leta. Boneka ini juga dikenal dengan nama Let Me Out. Ukurannya sebesar anak kecil, terbuat dari kayu dan rambutnya dari manusia asli. Pemilik boneka Leta, Carrie Walton, mengklaim bahwa ia menemukan Leta pada tahun 1973 di dalam rumah kosong. Tak lama setelah dibawa pulang, kejadian aneh terjadi di rumahnya. Perabotan bergeser, muncul goresan cakar di lantai, dan anak-anak Carrie pun sering mimpi buruk. Carrie percaya boneka ini dihantui oleh arwah bocah yang meninggal akibat KDRT di rumah kosong tersebut. Kisah boneka Charlie bermula dari seorang kolektor barang antik. Pada tahun 1986, tak lama setelah membeli boneka Charlie dari toko pernak-pernik, boneka Charlie selalu berpindah-pindah dari tempat awalnya. Mungkin pemiliknya cuma pikun karena sudah tua, tapi ternyata tetangga dan sanak keluarganya juga melaporkan hal yang sama. Kemudian, putri keluarga tersebut yang baru berusia 4 tahun mengakui sering diajak bicara dengan boneka Charlie. Harold dibeli dari eBay. Penjual mengaku bahwa anaknya meninggal tak lama saat mendapatkan Harold. Pemilik yang baru tak menghiraukan detail tersebut. Dan setelah itu, banyak kejadian mengerikan terjadi. Kucing peliharaannya meninggal, pacarnya memutus hubungannya, dan dia sering migrain akut. Lebih gila lagi, ia sering mendengar suara tawa dan tangis anak-anak dari loteng. Konon, boneka ini memiliki denyut nadi seperti makhluk hidup. Jadi itulah semua boneka arwah dalam 9 menit dan say goodbye untuk program boneka arwah selanjutnya. Dadah.